Berat. Inspirasi dari mana sih teh? Launching ini. Oke. Hari ini aku mau launching produk terbaru dari aku sendiri dari Rosa Beauty. Ini adalah fragrance mist, itu kayak buat body mist ya, buat wangi-wangian. Terutama ini ditujukan untuk cewek-cewek. Ya, tapi cowok-cowok juga boleh pakai. Pasti wanginya tuh banyak, ada yang menyegarkan, tapi juga ada yang sweet gitu, karena ini ada 5 varian yang di launching, dari mulai sunrise, sunset, twilight, aurora, dan nightfall gitu. Ini kalau dari pagi-pagi tuh udah yang wangi-wangian yang segar, sampai malamnya tuh wangi-wangian yang apa ya, yang menenangkan. Berapa lama tuh mempersiapkan ini? Lumayan sih, kalau aku bikin produk tuh agak lama ya, setahun mungkin. Oh iya lupa. Terus 1 tahunan mungkin aku mempersiapkan setiap produk, baik itu lipstick ataupun bedak ataupun fragrance gitu. Kenapa sudah memilih untuk berbisnis? Aku dari dulu sih kan, aku punya Diva Karaoke dulu, terus aku punya restoran. Tapi di tahun 2017 aku pengen nyobain untuk kosmetik gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita udah melampaui banyak fase ya, terutama ketika pandemi gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik lagi, dan tahun 2024 nanti pengennya kita lebih baik. Tapi tujuan Teh Ocha gimana Teh Ocha? Kenapa? Tips wangi ala Teh Ocha. Tips wangi ala aku, oke. Mandi ya, mandi, habis itu pakai body lotion, baru semprotin body mist ataupun parfum gitu. Kalau ke badan biasanya aku body mist, kalau parfum biasanya ke baju, atau parfum cuman ke nadi di sini di bagian-bagian nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya menjadi lebih wangi gitu. Seberapa penting sih wangian bagi seorang Rosa sendiri? Buat aku penting ya, karena kan itu pertama untuk percaya diri ya kan, ketika kita ketemu sama orang tuh kayak wangi gitu, kayak kita pengen deket-deket terus sama orang itu kan, jadi kita juga percaya diri, nggak kayak aduh badan aku misalnya habis dari kendaraan umum campur bau asap gitu, kayaknya kurang pede kalau misalnya bisa harus ketemu sama orang lain gitu. Jadi itulah gunanya, langsung semprotkan body mist Rosa aja. Maintenance susah untuk bertahan lama seperti apa teh? Maintenance wanginya bertahan lama. Wanginya, usahanya bertahan lama. Pertama, kalau menurut aku paling penting adalah mempertahankan kualitas dan juga koneksi dengan member, dengan reseller, dengan end user gitu ya, dengan customer kita. Selalu mendengarkan apa sih yang diperlukan oleh para end user, terutama cewek-cewek ini sukanya tuh apa sih gitu. Sama sebetulnya aku pemikirannya ketika aku mengeluarkan lagu, sebetulnya apa sih yang disukain sama pendengar aku gitu, lagu yang seperti apa, Rosa yang seperti apa yang disukain gitu. Nah ini sekarang parfum juga sama, ataupun lipstick ataupun bedak gitu. Sulit nggak Teh nyimbangin antara nyanyi dan usaha? Kebetulan aku punya manajemen yang berbeda-beda. Untuk nyanyi aku punya manajemen nyanyi, untuk Rosa Beauty aku juga punya manajemen Rosa Beauty, untuk restoran aku juga punya manajemen restoran. Jadi semuanya tuh beda-beda. Aku otaknya bisa bercabang, tapi yang hebat adalah tim aku, yang mereka yang memang menerjemahkan pemikiran aku dan akhirnya membawa visi misi aku ke dalam sehari-hari. Kayak termasuk tipe yang dikit-dikit nyemprot nggak sih? Aku, iya sih. Karena kayaknya kalau nggak wangi itu nggak pede sebetulnya. Ketika kita pede, biasanya kita kan ngomong apapun, presentasi, ketemu orang, itu pasti lebih percaya diri, lebih kayak apa ya? Mau kita ngomong apapun, orang akan menanggapinya dengan menyenangkan gitu. Kalau misalnya kitanya baunya nggak enak gitu ya, itu pasti kita sendiri udah agak minder duluan, jadi kayak nggak mau lama-lama gitu. Pernah ada pengalaman minder gara-gara itu nggak? Pernah dulu nih. Aroma wanginya suka apa? Aroma wangi, aku suka campuran buah-buahan sama bunga, floral sama fruity. Aduh mah banyak wangi aku banyak, itu dijadikan
Bisa jadi itu dijadikan apa sih namanya bahan untuk kira-kiranya buat apa benchmark nih, kira-kira nanti akan bikin yang seperti apa. Sama kayak aku dengerin lagu, aku banyak dengerin lagu untuk memperkaya apa namanya ide-ide aku juga kan mau bikin musik seperti apa. Pernah punya pengalaman nggak pede gara-gara merasa nggak sendiri? Iya, Atau wah mungkin pernah kebanyakan juga. ngeliat orang ngerasa deket orang yang Iya, pernah juga, pasti pernah lah. Kalau kita kayak deket-deket orang yang kayak, aduh ini kayaknya bajunya udah 3 hari gak dicuci kan, kayak aduh gitu kayak gitu kan, kayak pengen kusemprot dia dengan minyak wangi ya. Nah itulah makanya aku bikinnya tuh emang sekarang travel size supaya tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu gitu, jadi langsung bisa ditaruh di tas lah gitu. Dan ini harganya sendiri targetnya berapa dan mungkin sasarannya yang dituju dari penjualan produk ini sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau buat aku range-nya ini dimulai sebetulnya dari jualannya tuh 70 ribuan ya, 70 ribuan. Parfum sendiri itu juga cuman 100 ribuan, 100 sekian. Ini juga cuman 70 ribuan. Jadi ketika ada diskon, bahkan kalau ada event atau diskon atau join apa sebagai member itu bisa langsung dapat potongan. Jadi ya buat aku sih yang paling penting adalah konsisten ya, dan maintain supaya apa namanya perusahaan atau company Rosa Beauty juga bisa lama gitu dan bermanfaat buat mereka. Jadi dengan arti kata lain berarti bersahabat di sahabat di kantong. Sahabat di kantong. Harus dong sahabat di kantong ya kan. Setelah bisnis kayak restoran, parfum dan kecantikan, rencananya mau bisnis apa lagi? Ini aja dulu deh, pusing ini juga. Belum ada yang mau kemana? belum sih. Ini aja dulu kayaknya aku pengen membuat ini jadi besar banget aja dulu. Dukungan Bisnis Rizky kan? ya. Pak Rizky. Sih seperti apa ya? Rizky tuh lumayan ya, dia penerjemah juga ya. Kalau aku aku misalnya bikin presentation gitu dalam bahasa Inggris, nah dia lah penerjemahnya. Atau bikin kata-kata buat Rosa Beauty, Rizky juga yang biasanya nulisin apa namanya sebagai editor ya. Berarti usaha ini juga bareng-bareng Rizky juga terlibat ya? Benar, kayak Rizky ya dilibatkan lah. Aku pengennya Rizky juga belajar dan tahu bahwa uang itu memang harus dicari dan harus dan usaha itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan uang mudah gitu. Ya belajar aja buat dia belajar untuk usaha. Lihat ibunya juga apa usaha gitu. Jadi happy lah. Ini kan sibuk nyanyi, sibuk bisnis. Sebenarnya apa yang dikejar? Sampai mungkin maaf sebelumnya sampai lupa mikirin jodoh kah atau seperti apa? Katanya kalau rezeki kan harus dikejar, kalau jodoh kan katanya ditungguin aja. Jadi nggak usah dikejar katanya. Ya. Nanti nyamperin aja lah aja. Insya Allah ya, amin. Tapi yang baik ya. Tapi nggak ada rencana mengejar gitu. Nggak ada rencana mengejar. Oh nggak ada. Nggak ada. Tapi mungkin juga Rizky disebut-sebut kayak sangat kakak adik nih sama. Iya. Betul. Iya, mungkin karena dia juga tinggi ya, aku kecil gitu aja. Jadi memang udah saatnya dia melindungi aku. Ya, apa namanya, aku berusaha supaya dia juga nyaman, karena anak-anak zaman sekarang kan nggak suka, bukan kayak anak zaman dulu yang suka yang bisa disuruh, dimarahin gitu. Anak zaman sekarang kan senangnya diajak ngobrol gitu, dikasih pemikiran, sama-sama mendiskusikan sesuatu untuk memutuskan sesuatu. Nah ini ngomong-ngomong tentang jodoh teh, ini kan sahabatnya deketnya juga ada mau nikah nih. Itu nggak tahu. Tapi sebenarnya tapi itu kabar bahagia nggak Aku ketika? nggak tahu aku. Enggak. Doanya seperti apa sih Teh? akhir Udah tahun aja jangan Kalau mungkin ngomong. ke Rizky nih seperti si Papa. diundang nyanyi di sono. Iya udah nyanyi di Bali. Ada nih yang nyanyi di Bali teh. Pasti kan diundang juga kan nanti di Bali. Ada lah pokoknya. Akhir kalau doanya. Bagus, semoga semua orang bahagia. Teh akhir tahun yang pengen liburan kemarin nih Teh, Ah, ada liburan. rencana plan nikah atau apa gitu. Planning nikah. Ambil job apa liburan Teh? Ambil job apa? Di Bali Aku gitu. pengennya ambil job dulu baru habis itu liburan. Jadi kan liburannya ada duit ya. Kalau nggak ambil job dulu nggak ada duit ya. Suka-suka di tahun 2023 ini apa sih? Suka kayak aku senang di 2022 2023 ini kan kita harus banyak bersyukur karena kita terlepas dari pandemi. Gitu. Alhamdulillah, syukurillah kita dikasih kesehatan, yang paling pasti kesehatan, dan
dan bisa survive gitu. Dan ini buat aku adalah sebuah berkah. Jadi 2022-2023 aku menutup tahun ini dengan konser tour ya, Another Journey The Beginning, yaitu konser album aku, tour album aku di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nanti mungkin last job buat aku adalah tanggal 31 Desember untuk tahun 2023 ini. First jobnya jangan 1 Januari aja ya. Manajer aku nih suka emang agak-agak ya. Tapi jangan, kasih dulu lah nafas dikit ya. Kasih 2 jam. Kejam banget ya. Tapi yang pasti aku bersyukur atas semua yang udah baik. Hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan selama 2023 ataupun yang membahagiakan terutama ya. Tapi aku positive thinking aja dan berusaha yang lebih baik lagi aja. Pencapaiannya Tercapai belum teh? Pencapaian terbesar di 2023. Wow. Apa ya, alhamdulillah aku setelah berapa tahun akhirnya aku bisa keluar album lagi. Album di bawah bendera aku sendiri, di bawah Inspire Music gitu. Dan album ini meraih 5 multi platinum awards atau 500.000 kopi gitu. Jadi itu buat aku salah satu pencapaian terbesar. Teh BCL kabarnya nikahnya sama Oh Allah, udah kan tinggal di situ ya. Mana teh? Support-nya doanya teh. Support-nya doanya teh buat sahabat. Apapun itu pasti aku berdoa untuk kebahagiaan teman-teman aku lah. Tapi orangnya tahu tengah Piko tahu. Ih, nggak tahu. Tahun 2024 Udah ya. Yuk, ada bisnis ya tahun 2024 ini. Kenapa? Ada Bisnis, ya. bisnis. Untuk tahun 2024. Wishlistnya, semoga teman-teman nggak ngajakin gosip ya. Saya kemarin penyanyi mau nyanyi sama penyanyi orang Korea. Oh iya. Nah mungkin ada netizen berharap Wishlist. dijodoh-jodohin sama orang Sama orang Korea, ya? Nikah mau nggak? Nikah mau. Ya. Kita ajak dulu dia ke Al Azhar. Ya kalau jodohnya emang orang Korea, ganteng, baik, kaya, muslim ya, masa sih aku nggak nolak. Bercanda ya. Makanya kalau perjodohan buat aku ya memang kehendak Allah aja. Yang penting buat aku baik, ganteng, kaya, kaya hati ya, kaya hati, kaya harta kan itu hitungannya beda. Kayak hati kayak siapa? Kayak hati aku kayak siapa? Kayak aku lah Cila, PR sendiri. Nah, tapi Rizky sendiri punya kriteria juga nggak sih buat jadi bapak kamu? Iya. Kenapa? Rizky sendiri punya Enggak. kriteria nggak sih? Dia kriteria yang penting laki aja udah. Itu aja kalau Tapi buat kan dia. kayak temen nih sama Rizky Iya. udah mulai ledek-ledekin gitu nggak sih Teh soal urusan Jodoh. Enggak sih, chill dia. Tapi sering curhat gitu nggak sih? Oh dia sering curhat, aku juga sering curhat sama dia. Karena di rumah cuma berdua kan, jadi kayak kayak gitu dah. Misalnya dia habis putus, ibu tolong dong misalnya apa namanya, kenalin kayak siapa gitu. Oke Kak, tapi aku ngingetin ya, aku juga gak punya pacar. Ayo juga ya karena dia gitu. Kita kalau boleh memilih di antara 3 orang. Nah, wah jangan pilih dong. Maksudnya di dunia ini cuma ada 3 nih cowoknya. Ayamnya tuh nggak bisa lebih Pengusaha bagus orang lagi. Malaysia, Waduh. Afgan atau orang Korea? Ya Allah. Itu juga anonim ya, yang satu doang tuh yang ada namanya, yang lain nggak tahu. Siapa aja lah, yang penting baik. Oke, Oh, gitu. makasih. Posisi teh ke Rizky misalnya gitu, termasuk orang tua yang posisi pasti. Iya. Nggak terlalu sih aku pokoknya aku pengennya Rizky bisa experience banyak hal gitu ya, maksudnya dia bisa main sama teman-temannya gitu. Yang paling penting adalah tidak melenceng lah dari norma gitu. Nah, mungkin suka dukanya punya anak cowok. Dia Oh. seperti apa ya? Suka aja sih aku. Nah, tanya dia sama mak lu tuh ya. Stres nggak tuh? Bandel ya, bandel. Nah, Rizky tuh oke-oke aja sih, santai. Tapi kayak yang bikin deg-degan kayak misalnya dia naik motor gitu ya. Karena dia kan udah 17 tahun, udah punya SIM gitu. Itu agak deg-degan buat aku. Tapi ya aku pasrahin sama Allah aja biar menjaga. Gitu. Oke, makasih. Oke, terima kasih.